Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang bahwasanya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam, dan kita sebutkan beberapa sisi pendalilan, di antaranya tansis, yaitu nas, pernyataan dalam Al-Qur'an bahwasanya Islam adalah agama satu-satunya yang benar. Kemudian juga pendalilan yang kedua bahwasanya ahlul kitab telah divonis kafir, musyrik, di neraka dalam Al-Qur'an, ya. Sehingga tentu bertentangan dengan pernyataan orang-orang kaum pluralis, pegiat pluralis yang mengatakan bahwasanya mereka juga di surga. Kemudian sisi berikutnya yang menunjukkan bahwasanya hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai muhaimin, ya. Muhaimin yaitu pemutus atau menjadi hakim dari kitab-kitab sebelumnya. Artinya ketika datang Al-Qur'an, maka seluruh kitab-kitab sebelumnya menjadi mansukh, ya, tidak berlaku lagi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi." Kami turunkan kepada engkau Al-Qur'an yang benar, yang membenarkan, Al-Qur'an tersebut membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwasanya kitab-kitab pernah turun, ya, tetapi kata Allah muhaiminan 'alaihi, dan Al-Qur'an menjadi muhaimin. Muhaimin itu menjadi hakim, menjadi yang terpercaya dari kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah, ya, berhukumlah kepada mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ahlul kitab jangan diikuti. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya, tetapi berhukumlah dengan hukum Al-Qur'an. Ya, ini dalil bahwasanya Allah menyuruh untuk berhukum dengan hukum Al-Qur'an, ya. Makanya Ibnu Jarir At-Tabari berkata, ya, Ibnu Katsir mengatakan, fahkum ya Muhammad bainan nas arabahum wa ajamahum ummiyahum wa katibihim bima anzalallah. Wahai Muhammad, berhukumlah di antara manusia, baik orang Arab maupun non-Arab, baik orang ummi yang tidak bisa menulis atau ahlul kitab, bima anzalallahu ilaika fi hadzal kitabil azim. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai hukum di antara mereka, ya. Dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ya. Wa hadza amrun minallahi ta'ala, ya, li nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yahkuma bainal muhtakimin ilaihi min ahlil kitab wa sari ahlil milal bi kitabil ladzi unzila ilaihi aw bi kitabil ladzi anzalahu ilaihi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhukum di antara orang-orang yang bertahkim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ahlul kitab maupun seluruh penganut agama, agar Nabi berhukum dengan Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi. Wa huwal Qur'anul ladzi khassahu bi syari'atihi, yaitu Al-Qur'an yang Allah khususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya. Jadi saya ulangi lagi, ya. Dalil bahwa hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sisi pendalilannya kita sudah sebutkan. Pernyataan Allah Subhanahu wa taala ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu. Inna dina indallahil Islam, hanya Islam yang diterima. Yang kedua, vonis Allah bahwa ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mereka itu kafir, kemudian musyrik, kemudian di neraka. Kemudian juga pendalilan berikutnya yang sedang kita bahas sekarang, bahwasanya Al-Qur'an, ya, muhaimin, itu hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah.
Ya, berhukumlah wahai Muhammad kepada mereka dengan Al-Qur'an. Jadi nabi wajib berhukum dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an kepada siapapun. Ahlul kitab maupun yang lainnya. Jelas ayatnya. Hal ini didukung bahwasanya kitab-kitab terdahulu telah mengalami penyimpangan ya. Perhatikan hal ini didukung dengan bahwa dengan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat dan Injil telah mengalami penyimpangan. Telah mengalami perubahan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Kalau kita membenarkan Al-Qur'an kita pasti membenarkan hal ini. Di antaranya bentuk-bentuk perubahan tersebut apa saja ya. Bentuk-bentuk perubahan tersebut apa saja? Di antaranya Allah mengatakan yaitu mereka yuharrifunal kalim an mawadhihi, yaitu mereka mengubah perkataan Allah dari tempatnya, merubah perkataan Allah. Merubah ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa bima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifunal kalim an mawadhihi." Mereka merubah ayat-ayat Allah. Kemudian wa nasu hadzam mimma dzukiru bih. Mereka sengaja melupakan sampai akhirnya mereka lupa. Sengaja melupakan ayat-ayat Allah. Jadi ayat-ayat Allah ada yang mereka lupakan. Jadi tidak lengkap Taurat dan Injil. Ada yang sengaja mereka lupakan. Kemudian juga ada yang mereka karang. Mereka ya mengarang ayat-ayat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim." Celakalah orang-orang yang mereka menulis Alkitab, kitab suci dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian kata mereka ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, liyashtaru bihi thamanan qalila. Mereka sengaja mengarang ayat-ayat Allah agar mendapatkan dunia yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celaka atas mereka apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Wa yulahum mimma yaksibun, dan celaka atas apa yang mereka perbuat. Allah sebutkan celaka pada mereka 3 kali. Fawailun, wailun, wailun, celaka. Ya. Ya. Kemudian juga di antaranya Allah berfirman, "Inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum litahsabuhu minal kitab." Di antara mereka ada yang memutar lisan mereka mengucapkan kata-kata yang sehingga kalian menyangka itu adalah dari Alkitab, itu dari Taurat maupun Injil. Wa ma huwa minal kitab, padahal bukan dari kitab suci. Wa yaquluna huwa min indillah, dan mereka berkata ini dari Allah. Wa ma huwa min indillah, dan padahal bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yaquluna Allahil kadziba wa hum ya'lamun. Mereka berusaha atas nama Allah padahal mereka mengetahui. Jadi kitab suci yang sebelumnya mengalami ini, ada perubahan-perubahan ayat itu berubah, ada yang mereka lupakan ayat tersebut, ada yang mereka ngarang, dan ada yang mereka sembunyikan. Ada yang mereka tukhfuna minal kitab, mereka sembunyikan. Inilah bentuk-bentuk penyimpangan dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya Nabi SAW melarang seorang baca kitab-kitab terdahulu dalam rangka mencari petunjuk. Tidak boleh. Cukup Al-Quran. Al-Quran sudah cukup. Inna hadzal Qur'ana yahdi latihi aqwam. Al-Quran memberi petunjuk yang terbaik. Maka tidak perlu kita dan kitab-kitab yang lain. Nah, tapi kalau kita baca dalam rangka untuk pelajari, mencari kesamaan, untuk membantah mereka, maka itu boleh. Tapi kalau dalam rangka mencari hidayah, maka tidak boleh. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, anna Umar bin Khattab atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin asaba min ba'di ahli kitab. Faqara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faghadiba. Bahwasanya Umar bin Khattab mendatangkan suatu tulisan yang dia dapatkan dari sebagian ahlul kitab. Maka dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun marah, faghadiba faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, amutahawwikuna ya fiha ya ibn al-Khattab. Apakah kau ragu wahai ibn al-Khattab? Walladzi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Ya. Sungguh aku telah datang dengan kebenaran yang jelas. Sampai Nabi berkata, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya. "Lau anna Musa sallallahu alaihi wasallam atau Musa alaihi salam kana hayyan ma wasiyahu illa ayyatabi'ani." Kalau Musa masih hidup alaihi salam, tidak boleh bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Ini di antara dalil bahwasanya Islam yang hanya Islam yang terima. Ya. Sisi pertama, sisi kedua,
Sisi ketiga, ya percuma kalau ahlul kitab sedangkan kitabnya sudah berubah dan Allah menyuruh Nabi untuk berhukum dengan Al-Quran, tidak boleh berhukum dengan yang lainnya. Sisi keempat, Allah mewajibkan nabi-nabi yang lain jika hidup untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk ikut Nabi, jadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya sudah. Nabi tadi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'a illa yattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan mengikutiku. Ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Imran ayat 81, kata Allah, "Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah." Tatkala Allah mengambil perjanjian dari para nabi, Allah ambil perjanjian dari mereka. Ya sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu, la tu'minunna bihi, niscaya kalian akan beriman kepadanya, wa la tansurunna, dan kalian akan menolongnya. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dzalikum isri, apa kalian mengakui dan menerima perjanjianku? Ya, qalu aqrarna, kami mengakui. Jadi Allah sudah mengambil janji dari para anbiya, para nabi-nabi, jika datang Nabi Muhammad SAW, mereka harus beriman dan harus mereka tolong Nabi Muhammad SAW. Mereka harus menjadi pengikut Nabi SAW. Makanya ketika Umar membaca lembaran dari Taurat, Nabi marah. Nabi mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ayattabi'ani." Kalau Nabi Musa masih hidup, dia pasti akan menjadi pengikutku. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam berhukum dengan hukum Islam. Bahkan Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, dia bermakmum kepada Imam Mahdi, Al-Imam Mahdi. Ya, dia bahkan bermakmum di belakang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Mahdi. Dia berhukum dengan hukum Islam. Ini menunjukkan bahwasanya yang diterima hanyalah Islam, ya. Taib. Dan prakteknya ini jadi bahan renungan bagi kita. Prakteknya, kenyataannya praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi ahlul kitab dan juga Majusi agar masuk Islam. Kenapa? Karena Nabi tahu mereka dalam kesalahan. Bahkan Nabi mengirim para sahabat untuk berdakwah di negeri Yaman, seperti Nabi mengirim Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan, "Innaka ta'ati qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz bin Jabal, kau akan mendatangi suatu kaum ahlul kitab. Dakwahi mereka agar mereka beriman kepadaku. Nabi suruh. Ya. Kemudian Nabi SAW sendiri berdakwah. Nabi mengirim surat kepada Herakl, seorang Nasrani dari Kaisar Romawi. Nabi mengatakan, "Aslim taslam." Masuk Islam biar kau selamat. Ya. Kalau kau tidak beriman, kata Nabi, "Fa in tawallaita," ya, "fa'alaika ithmul arisiyin." Kalau kau tidak beriman wahai Herakl, kau akan menanggung dosa rakyatmu. Ancaman keras dari Nabi SAW. Kalau kita mengikuti madhab pluralisme, agama pluralisme yang mengatakan semua benar, berarti Nabi kurang kerjaan. Nabi dakwah Herakl kurang kerjaan. Ngapain Nabi pengen ngancam-ngancam? Kalau engkau tidak beriman, kau akan tanggung dosamu dan dosa rakyatmu. Nabi kurang kerjaan. Kalau kita ikut madhab pluralisme, pola pikir pluralisme, berarti semua agama benar. Nabi kurang kerjaan kirim orang-orang berdakwah, Nabi kurang kerjaan mendakwahi Majusi, Nabi kurang kerjaan nulis surat kepada raja-raja, Nabi kurang kerjaan. Nabi radikal, ya. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua dalil yang saya sebutkan ini bahwasanya yang diterima hanyalah Islam, adapun agama-agama lain tidak diterima. Inna dina indallahil Islam. Yang benar hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang merugi, masuk dalam neraka jahanam. Baik, kita lanjutkan tentang definisi pluralisme, kemudian eksklusivisme dan inklusivisme, insyaallah. Tolong di Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas tentang
Definisi pluralisme. Apa itu pluralisme? Ada 3 definisi, 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama namanya pluralisme, semua agama. Kemudian yang kedua adalah eksklusivisme. Kemudian agama tentunya. Kemudian yang ketiga adalah inklusivisme ya. Istilah eksklusivisme dan inklusivisme ini dulu muncul, pluralisme belakangan. Tapi kita sekarang bahas pluralisme terlebih dahulu, baru kita singgung eksklusivisme dan inklusivisme. Pluralisme berasal dari 2 kata, yaitu plural dan agama. Adapun plural sendiri mengarah kepada makna heterogen, keragaman. Plural ya, keragaman ya, atau heterogen ya. Dan ini sebenarnya plural itu cakupannya luas ya. Ada dalam bidang sosial, dalam bidang politik, dalam ras, banyak hal ya. Tapi yang mau kita bahas adalah plural dalam masalah agama ya. Agama kalau kita kembali kepada definisi orang-orang pegiat pluralis ya. Para pegiat pluralis sebagian mereka tidak membatasi makna agama pada masalah ketuhanan saja ya. Sebagian mereka, tidak semuanya, tapi sebagian mereka sampai memasukkan dalam yang lain, misalnya ideologi modern juga mereka masukkan, ideologi modern ya, sekte-sekte mereka juga masukkan, seperti komunisme ya, itu juga komunis mereka masukkan. Jadi bukan terbatas pada masalah keyakinan adanya Tuhan saja, tapi ideologi modern juga mereka masukkan dalam definisi agama. Tapi intinya yang mau kita bahas apa sih makna pluralisme agama? Kenyataannya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mulai membaca tentang definisi-definisi yang dipaparkan oleh pakar-pakar pluralisme, maka ada hal yang kontradiksi di antara mereka ya. Seperti Jalaluddin Rahmat ya. Jalaluddin Rahmat dia punya buku dia berkata, Jalaluddin Rahmat, bahwasanya ya dia berkata ya bahwasanya banyak yang beranggapan pluralisme agama memiliki banyak definisi yang berbeda, dan anggapan ini dinilai keliru karena sebenarnya sudah ada kesepakatan dan batasan di dunia akademisi dalam definisinya. Ya, ini dia nyatakan dalam wawancaranya ya dengan orang-orang liberal. Dia mengatakan sebenarnya definisi sudah ada dan sudah disepakati. Ya, tapi anehnya dalam kitabnya sendiri Islam dan Pluralisme, dia tidak menyebutkan definisi pluralisme. Dia mengatakan, orang bilang definisi pluralisme banyak, padahal ada kesepakatan. Tapi dia sendiri punya buku judulnya Islam dan Pluralisme, dia tidak bisa menyebutkan definisi pluralisme. Bertentangan dengan pernyataan Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat kita tahu tokoh Syiah, Rafidhah. Tapi dia menampakkan dalam bukunya seakan-akan dia mengakui jangankan seluruh aliran, bahkan seluruh agama pun dia akui. Saya tidak tahu itu apakah di awal dia sebelum jadi Syiah, atau itu adalah taqiyah ya. Kalau kita tahu Syiah ya semuanya disalahkan oleh Syiah, tapi dia nulis buku itu Islam dan Pluralisme, apakah itu bentuk taqiyah dari dia ataukah itu awal dia sebelum menjadi seorang Rafidhi, wallahu alam bisawab. Tapi dalam bukunya Islam dan Pluralisme dia mengatakan semua agama benar, semua agama masuk surga, dan dia mengatakan definisi pluralisme sudah disepakati. Padahal dia sendiri tidak menyebutkan definisi tersebut. Lain halnya dengan Abdul Muqsid Ghazali dalam kitabnya Argumen Pluralisme Agama. Dia mengakui bahwasanya definisi pluralisme belum bisa didapati dengan tepat. Makanya dia punya pembahasan judulnya Kajian Pluralisme Belum Kokoh. Ya, dia rasa definisi yang ada belum kokoh karena pluralisme itu sangat luas, bisa ditinjau dari berbagai macam sisi. Ya, sehingga dia menyatakan bahwasanya definisi-definisi yang ada tidak pas. Bahkan dia mengkritiki definisi-definisi yang telah disebutkan oleh para pendahulunya. Namun anehnya, dia pun tidak menyebutkan definisi pluralisme. Dia tidak menyebutkan definisi pluralisme ya. Tapi wallahu alam bisawab ya. Sebagian mereka berusaha menyebutkan definisi pluralisme dari sisi sosial,
Padahal yang kita ingin tinjau adalah dari sisi akidah, dari sisi ideologi, dari sisi teologi. Apa sih definisi dari pluralisme? Ya. Kebanyakan pegiat pluralisme ketika menyebutkan masalah definisi pluralisme, mereka tidak menyebutkan tinjauan dari sisi ideologi, tapi mereka tinjauan dari sisi sosial, ada sisi politik atau sisi kemasyarakatan. Seakan-akan mereka takut kebongkar ya keburukan mereka. Kalau mereka bilang semua agama surga berat, apalagi zaman-zaman awal mereka mulai menulis. Ya, kalau sekarang mungkin bebas ya, tapi zaman-zaman awal mereka kalau mengatakan semua agama surga berat, mereka akan dikecam, mereka akan ditolak oleh masyarakat. Maka mereka berusaha menampilkan pluralisme dari sisi yang baik, dari sisi sosial, dari sisi kemasyarakatan ya. Padahal yang kita ingin tinjau adalah dari sisi ideologi. Maka saya rasa definisi pluralisme yang paling tepat adalah yang disebutkan oleh MUI ya. MUI yang mengatakan ya bahwasanya pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Intinya itu. Itulah pluralisme agama yang definisi yang lebih tepat di tinjauan akidah. Kita tidak membicarakan definisi pluralisme dari sisi sosial, kemasyarakatan, politik, tapi yang ingin kita tinjau adalah masalah akidah. Intinya pluralisme adalah semua agama masuk surga ya. Makanya ketika MUI menyebutkan definisi ini, maka dikritiki oleh sebagian pegiat pluralis. Ya, seperti di antara mereka ada yang mengatakan ketika mengkritiki definisi MUI, Majelis Ulama Indonesia, dia berkata, sebagian mereka yaitu Suratno, dia berkata, sebenarnya definisi pluralisme agama bukanlah definisi yang seragam. Karena banyak ahli yang memberikan definisi pluralisme agama yang berbeda-beda. Intinya, ya tapi dia mungkin mengatakan definisi MUI kurang, tapi dia tidak bisa menyalahkan karena apa yang disebutkan oleh MUI itu tepat dan itu intinya. Terserah mau diungkapkan dengan ungkapan apapun, inti dari pluralisme adalah menganggap semua agama masuk surga. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik, kita ada pembahasan yang disebut dengan eksklusivisme agama dan inklusivisme. Apa itu eksklusif? Eksklusif ya sebagaimana kita tahu, merasa benar sendiri, bahasanya demikian, merasa benar sendiri. Sendiri yang lain salah. Dan ini adalah asal dari semua agama. Ini adalah asal dari semua agama. Dari keyakinan semua agama. Ya. Nasara merasa dia yang paling benar ya, bahkan mereka terpecah antara Protestan, Katolik. Kenapa? Karena yang lain dianggap salah. Kalau semua dianggap benar, mereka tidak perlu ribut, mereka tidak perlu terpecah belah. Ya, Islam pun demikian ya. Nasara menganggap kita misalnya domba-domba yang tersesat ya. Buddha pun merasa yang paling benar sendiri, Hindu juga merasa paling benar sendiri. Kalau semuanya benar, ya nggak perlu ada keributan, tidak ada mengkecam kalau ada yang keluar dari agama Hindu masuk Islam harusnya tidak dimusuhi, tapi kenyataan tidak demikian. Ya, kita semua sama-sama tahulah bahwasanya masing-masing agama merasa eksklusif. Apalagi kalau kita bicara Yahudi mana mau menganggap semua agama benar, dia merasa dia benar sendiri. Dia tidak mengakui semua agama yang lain, bahkan Nasara tidak diakui, apalagi Islam. Jadi asal semua agama adalah eksklusif, merasa dia yang paling benar. Ya. Kemudian lawan daripada eksklusivisme, lawannya adalah ini, inklusivisme. Ya. Jadi inklusivisme ini mirip dengan pluralis, ya. Mirip dengan pluralisme. Bahkan sulit untuk membedakan antara inklusivisme dengan pluralisme. Intinya, sebagian mereka ya ingin menjelaskan makna dari inklusivisme, ya sebagaimana disebut oleh Zuhair Misrawi, dia menyebutkan inti-inti dari pemahaman inklusivisme, yaitu bahwasanya jalan keselamatan ada di setiap agama dan tidak terbatas pada agama tertentu. Jalan keselamatan ada pada setiap agama, tidak terbatas pada agama tertentu. Kemudian dia berkata lagi, inti ajaran semua agama sebenarnya sama, meskipun syariat berbeda-beda. Inti ajaran semuanya sama, syariat berbeda-beda, tapi intinya sama. Perbedaan syariat-syariat antar agama merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri, tapi selalu saja ada poin yang disepakati. Mereka yang memiliki gagasan ini selalu berusaha menemukan poin-poin kesamaan antar agama. Jadi yang berpemahaman inklusivisme berusaha untuk mencari titik temu, poin kesamaan. Mereka anggap syariat berbeda tapi tujuannya sama. Ya.
Para pemegang gagasan ini, inklusivisme, selalu menghimbau setiap pemilik agama tertentu untuk berpikir positif tentang ajaran agama lain dan bahwa kebenaran juga ada di agama yang lain. Ini inklusivisme. Sebenarnya mirip dengan pluralisme, yaitu sama-sama menganggap semua agama benar. Hanya saja pengungkapannya berbeda, ya. Tapi sulit untuk membedakan antara pluralisme dengan inklusivisme, ya. Kalau pluralisme, mereka ingin mengatakan bahwasanya kita tidak perlu mencari titik temu, ya. Kita mengakui perbedaan yang ada pada setiap agama dan setiap agama tersebut adalah baik, ya. Setiap orang kalau menjalankan agamanya dengan berakhlak mulia maka akan menuju ke surga. Jadi pluralisme mengakui adanya keragaman. Yang keragaman tersebut, ya, realitanya tidak bisa diingkari. Hanya saja keragaman tersebut tidak kontradiktif menurut mereka. Masing-masing keragaman tersebut mengantarkan kepada surga, ya. Sampai Jalaluddin Rahmat sendiri dalam bukunya Islam dan Pluralisme tidak bisa membedakan antara inklusivisme dengan pluralisme. Intinya ini hanyalah mustalah baru pluralisme agama yang sebelumnya sudah muncul, namanya inklusivisme, lawan dari eksklusif. Kalau eksklusif merasa benar sendiri, kalau inklusivisme semuanya benar. Semuanya benar, ya. Sehingga inklusivisme mirip dengan pluralisme. Wallahu a'lam bishawab. Inti dari pluralisme, ya, adalah semua agama masuk surga. Saya bacakan beberapa pernyataan mereka, ya, tentang pluralisme. Contoh pernyataan Abdul Munir Mulkan. Ya, dia berkata, penting diyakini bahwa surga Tuhan yang satu itu sendiri terdiri banyak pintu dan kamar. Jadi surganya Tuhan itu pintunya banyak dan kamarnya banyak. Tiap pintu adalah jalan pemeluk tiap agama memasuki kamar surganya. Jadi kata dia di surga itu banyak kamar-kamar dan ada pintunya masing-masing. Nah, masing-masing agama punya pintu sendiri-sendiri. Jadi maksud dia orang Islam jangan monopoli pintu surga. Pintu surga banyak, kamar-kamar surga banyak, semuanya masuk surga. Ini disebutkan oleh Abdul Munir Mulkan, ya. Dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar, ya. Kemudian juga Budi Munarwan, ya, dalam kitabnya Wajah Liberal Islam di Indonesia, dia mengatakan walaupun berbeda agama, iman kita di hadapan Allah adalah sama. Siapapun yang beriman tanpa harus melihat agamanya apa adalah sama di hadapan Allah. Karena Tuhan kita semuanya adalah Tuhan yang satu, ya. Semuanya sama, enggak ada bedanya. Ya, ini inklusivisme, ya, atau pluralisme. Kemudian juga, ya, Jalaluddin Rahmat juga berkata, ya, bertentangan dengan kaum eksklusivis adalah kaum pluralis. Mereka berkeyakinan bahwa semua pemeluk agama mempunyai peluang yang sama untuk memperoleh keselamatan dan masuk surga. Semua agama benar berdasarkan kriteria masing-masing. Ya, oleh karena Jalaluddin Rahmat dalam sebagian wawancara dia berkata, itu dalam bukunya Islam dan Pluralisme halaman 20. Dalam sebagian wawancara Jalaluddin Rahmat berkata, semua agama itu kembali kepada Allah. Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi kembalinya kepada Allah. Jadi ternyata kaum pluralisme tidak membatasi agama hanya pada agama samawi, yaitu Yahudi dan Nasara. Bahkan agama non-samawi juga dianggap sama mengantarkan kepada surga. Baik Buddha, baik Hindu, baik Shinto, ya, Konghucu dan yang lainnya, ya, semuanya mengantarkan kepada surga, ya. Dengan syarat harus berperilaku baik. Dia berkata setiap orang apapun agamanya asalkan melakukan perbuatan yang baik maka dia masuk surga. Ya. Apakah ia seorang Katolik, Kristen, Hindu dan seterusnya, maka akan masuk surga. Yang lebih parah, sebagian mereka menganggap Buddha, Shinto dan Hindu adalah ahlul kitab, seperti pernyataan Dr. Zainun Kamal. Zainun Kamal salah seorang pengajar di Universitas Islam, ya. Dia mengatakan Buddha, Hindu dan Shinto adalah ahlul kitab. Adalah ahlul kitab. Jadi kita tahunya ahlul kitab cuma Yahudi Nasrani, mereka tambah lagi Buddha, Hindu, Shinto adalah ahlul kitab, ya. Yang lebih parah lagi, di antara mereka ada lagi yang memaksa, nanti akan mungkin kita sebutkan nukilannya, menganggap bahwasanya Yahudi dan Nasara adalah ahlu tauhid, bukan ahlu syirik, tapi ahlu tauhid. Tapi inilah pluralisme, eksklusivisme dan inklusivisme. Saya akan jelaskan sekarang tentang
Landasan-landasan pluralisme. Baik. Landasan pluralisme. Agama. Ada beberapa poin yang mereka jadikan landasan. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan bahwasanya semua agama benar dan semua masuk surga. Semua agama benar, ya, dan mengantarkan kepada surga. Tadi sudah kita nukilkan pernyataan-pernyataan mereka, ya. Dan agama sini termasuk ahlul kitab dan juga non samawi, ya. Semuanya, ya. Buddha, Hindu, Sinto, ya. Mungkin aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain, ya. Bahkan tadi kita sebutkan Dr. Zain Kamal mengatakan Buddha, Hindu, Sinto juga termasuk ahlul kitab, termasuk ahlul kitab. Ini yang pertama. Yang kedua, landasan pemikiran mereka bahwasanya hukum-hukum syariat harus tunduk, ya. Harus tunduk kepada kemaslahatan. Kepada maslahat. Kenapa? Pikiran mereka syariat adalah bertujuan untuk mencapai maslahat. Karena apa? Karena menurut mereka syariat adalah sarana, maslahat adalah tujuan. Maka syariat boleh dirubah demi mencapai tujuan. Kesimpulannya, syariat boleh dirubah, sarana boleh dirubah untuk mencapai tujuan. Makanya menurut mereka syariat boleh dirubah. Dan mereka mencela fikih klasik. Mereka punya kata-kata yang pedas dan kata-kata yang menghina terhadap fikih-fikih klasik, ya. Dan mereka mengatakan bahwasanya fikih klasik yang ada dalam buku-buku fikih yang ada sekarang ini dibangun di atas pemikiran eksklusivisme. Yang mereka tidak setuju dengan fikih-fikih yang ada, ya. Sementara kondisi sosial saat ini membutuhkan fikih kontemporer dengan teori yang baru, yaitu fikih pluralis. Makanya mereka menulis buku namanya Fikih Lintas Agama, yaitu buku yang itu secara kolaborasi antara tokoh-tokoh liberal, ya, tokoh-tokoh pluralis, di antara dibimbing oleh Nur Khalis Majid, ya. Sampai mereka mengatakan, ya, fikih klasik justru menjadi penghalang dalam upaya memecahkan problematika sosial dan agama yang ada pada pemeluk agama yang berbeda-beda. Bahkan menjadi penyebab munculnya peperangan antar pemeluk agama. Kata mereka demikian. Mereka menuduh fikih klasik biang kerok dalam terjadi pertikaian. Saya bacakan perkataan mereka, para penulis fikih lintas agama. Lihat bagaimana mereka menghina Imam Syafi'i rahimahullah taala. Kaum muslimin lebih suka terbuai dengan kerangkeng dan belenggu pemikiran fikih yang dibuat Imam Syafi'i. Kita lupa Imam Syafi'i memang arsitek usul fikih yang paling brilian, tapi juga karena Syafi'i lah pemikiran-pemikiran fikih tidak berkembang selama kurang lebih 12 abad. Jadi kata dia gara-gara Imam Syafi'i fikih tidak berkembang. Bagaimana tidak berkembang? Bahwa ulama sampai sekarang membuat fikih-fikih kontemporer. Ya, mereka ngawur, ya, dengan landasan-landasan pemikiran yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Dalam masalah agama manapun sudah dibahas oleh para ulama sampai sekarang. Berdasarkan kaidah-kaidah yang ditulis oleh para ulama yang mutaqaddimin yang terdahulu di antaranya Imam Syafi'i. Tapi mereka berkata, ya, karena Syafi'i lah pemikiran-pemikiran fikih tidak berkembang selama kurang 12 abad, subhanallah. Dianggap fikih Syafi'i, Imam Syafi'i jumud, tidak berkembang sama 12 abad. Banyak sekali, lama sekali, 1200 tahun tidak berkembang. Kata mereka, sejak Syafi'i
meletakkan kerangka usul fikihnya, para pemikir fikih Muslim tidak mampu keluar dari jeratan metodologinya. Jadi Imam Syafi'i bikin jebakan, seluruh ulama dunia terjebak dalam metodologi Imam Syafi'i dan tidak bisa keluar dari jeratan. Bayangkan jeratan dengan kata-kata yang kasar. Hingga kini kata mereka rumusan Syafi'i itu diposisikan begitu agung sehingga bukan saja tidak tersentuh kritik tapi juga lebih tinggi ketimbang nas-nas syar'i, Quran dan hadis. Buktinya setiap penafsiran teks-teks selalu tertunduk di bawah kerangka Syafi'i. Ini kebohongan ya. Tidak ada Imam Syafi'i maksum ya. Imam Syafi'i ketika meletakkan kaidah-kaidah tersebut berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, bukan karangan Imam Syafi'i. Kemudian mengatakan Imam Syafi'i lebih diagungkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Orang-orangnya terjebak, pembodohan dari Imam Syafi'i. Ini penghinaan terhadap Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan tidak ada yang mengkultuskan, maksudnya menganggap Imam Syafi'i maksum. Dan mazhab bukan mazhab Syafi'i saja. Ada mazhab Hambali, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab-mazhab yang lainnya, ada mazhab Zahiri dan yang lainnya. Jadi mereka menganggap syariat harus dirubah. Fikih yang ada sekarang harus dirubah. Tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Kata mereka kalau kita menjalankan fikih sekarang akan mengakibatkan permasalahan sosial melulu, pertikaian di antara agama dan yang lainnya sehingga harus dirubah. Kemudian mereka berkata lagi, untuk itu yang mesti diangkat ke permukaan adalah syariat dalam arti sebagai sumber kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud tidak hanya kemaslahatan untuk Tuhan dan penguasa, ya, melainkan kemaslahatan bagi manusia di seantero alam apapun agama, suku dan rasnya. Mereka berkata lagi, hukum harus tunduk kepada kemaslahatan dan hikmah. Tidak boleh sebaliknya, kemaslahatan harus tunduk kepada hukum di sini. Kemaslahatan adalah tujuan syariat, sedangkan hukum adalah cara atau jalan untuk mencapai tujuan. Ini mereka punya otak, kata mereka, syariat tidak mendatangkan maslahat. Sehingga mereka bikin maslahat mereka sendiri, sehingga mereka merubah syariat semampunya. Nah, kalau orang sudah punya pikiran, maslahat tujuan, syariat adalah sarana. Nah, maslahat ini menentukan siapa? Otak dia mengatakan maslahat itu begini. Maslahat begini, maslahat bahwasanya homoseksual harus halal, ya sudah. Kalau maslahat menurut otak dia homoseksual harus halal, maka syariat dirubah. Kalau maslahat dia mengatakan bahwasanya semua orang boleh campur agamanya, syariatnya dirubah. Maslahat menurut siapa? Menurut otak-otak orang-orang liberal. Ya, sekarang menentukan maslahat siapa? Mereka kan. Sehingga mereka anggap ini maslahat, syariat harus dirubah. Imam Syafi'i bikin onar, biang kerok terjadinya kejumudan, ini harus dirubah semuanya. Ini pola pikir mereka. Jadi wajar kalau mereka mau rubah-rubah syariat, enggak ada masalah. Enggak ada masalah ya. Ya. Makanya di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sudah Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad sudah tidak relevan lagi. Ya, dalam bahasa sudah expired. Cuma mereka tidak menggunakan kata expired. Kata mereka harus kita berijtihad dengan hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman sekarang. Ini di antara pola pikir mereka ya. Sama ketika mereka bicara tentang ini, kelanjutannya apa? Kelanjutannya agama adalah sarana menuju akhlak yang mulia, menuju peradaban mulia. Ya, jika peradaban adalah tujuan, jadi peradaban adalah tujuan, ya. Peradaban adalah tujuan. Agama adalah sarana. Kalau gitu agama manapun yang penting mencapai pada tujuan, maka benar, enggak ada masalah. Ini sama. Syariat sarana, maslahat tujuan. Maslahat menurut otak mereka ya. Menurut mereka maslahatnya ya bebas, intinya bebas itu maslahat. Mereka mengejek, mereka mengatakan jangan kita menggontong masa lalu ke masa kini. Apalagi bicara manhaj salaf. Kata mereka jangan menggotong tradisi Arab ke tradisi non Arab. Jangan bawa 1400 tahun lalu kepada zaman sekarang. Jadi mereka mengejek para hukum-hukum yang ditetapkan oleh para salaf. Tidak ada bagi mereka. Imam Syafi'i saja mereka ejek habis ya. Kemudian antara landasan pemikiran mereka juga diantaranya bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut. Yang pasti ya, tidak ada. Semuanya nisbi. Semuanya nisbi atau relatif ya. Jadi kata mereka tidak ada kebenaran, jangan Anda memonopoli kebenaran ya. Jangan Anda kalau Anda melihat Islam benar itu kacamata Anda. Kalau Anda melihat agama Nasrani, agama Hindu, agama Buddha jangan pakai kacamata Anda, pakai kacamata mereka. Baru Anda tahu bahwasanya mereka juga punya kebenaran ya sudah. Nanti akan kita bahas ini semua poin-poinnya akan kita bahas pada saatnya. Yang saya ingin menyebutkan dulu poin-poin pemikiran mereka. Kemudian di antara landasan pemikiran mereka
adalah teks syariat, maksudnya Al-Quran dan hadis, hendaknya tidak ditafsirkan secara harfiah, jangan ditafsirkan secara harfiah, yaitu secara tekstual. Tapi dengan kontekstual. Dengan kontekstual. Sehingga akhirnya muncullah istilah dengan tafsir hermeneutika ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Hermeneutika. Ini tafsirnya orang liberal yang tanpa kaedah ya. Asal tafsir ikut perasaan. Ya. Ya repot kalau kita mengatakan bahwasanya syariat tidak boleh jangan ditafsirkan secara tekstual, repot. Saya ambilkan contoh saja seperti salah seorang dari mereka ya ketika mengatakan homoseksual halal ya. Ketika dikritiki, bukankah dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah mengharamkan homoseksual sampai Allah menurunkan adab kepada kaum Nabi Lut gara-gara praktek homoseksual. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian mendatangi laki-laki pula, wanita kalian tinggalkan, maka Allah turunkan azab. Mereka bilang jangan tekstual. Maksudnya bukan homoseksual yang diharamkan yang buat mereka diadab, tapi cara berhomoseksual mungkin kasar kan, cara hubungan biologis homoseksual mungkin kasar. Jadi dari mana seperti itu? Ini wahyu dari mana? Dari setan, dari iblis. Ya. Tapi mereka gitu, jangan terpaku dengan tekstual. Kita punya kontekstual. Nah, kalau sudah begitu repot. Ya. Kalau sudah begitu repot. Dan akhirnya muncullah produk-produk fikih mereka, fikih lintas agama yang ngaco ya. Di antara produk-produk fikih mereka ya ini karena mereka punya masalah di otak mereka, coba di antara produk-produk fikih mereka ya, misalnya doa bersama ya. Mereka doa bareng-bareng dengan Tuhan bareng-bareng. Di antara mereka berkata, mereka contohkan, wahai Tuhan, wahai pencipta, terlepas dari banyaknya perbedaan di antara kami, namun kami tetap bersyukur dan merayakan keberagaman agama, tradisi suku dan bangsa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Jadi beragam agama itu tradisi dari Tuhan. Ya Tuhannya sama, kita semua berbeda tapi sama-sama. Jadi mereka doa bersama misalnya ya. Kemudian mereka rubah juga. Kalau dalam Islam kan tidak boleh wanita muslimah menikah dengan pria dari kalangan Ahlul Kitab, Yahudi maupun Nasrani tidak boleh. Mereka balik, boleh, enggak ada masalah. Itu dulu, sekarang boleh. Ya. Tadi diantaranya mereka mengatakan bahwasanya homoseksual halal. Kalau dulu haram itu karena cara praktek homoseksualnya, bukan sekarang halal. Kata mereka ngapain juga Tuhan mengurusi masalah esek-esek masalah. Mereka kata-kata ini urusan kelamin ngapain diurusin sama Tuhan? Biar kita urusin sendiri. Kata homoseksual halal ya. Kemudian mereka juga bolehnya hukum Islam dirubah. Dalam Islam tidak boleh kafir dapat warisan dari muslim dan muslim tidak boleh dapat warisan dari kafir. Kata mereka tidak jadi masalah, rubah. Itu hukum dahulu, sekarang sudah berubah ya. Di antaranya kata mereka juga misalnya yang cerai bukan hanya laki-laki saja boleh menceraikan, istri juga boleh menceraikan. Istri juga boleh menceraikan. Wah, kita bilang gawat. Kalau istri boleh menceraikan, bisa jadi sehari suaminya diceraikan 3 kali oleh istrinya, mungkin 4 kali, 5 kali. Emosional perempuan. Kemudian kata mereka, bukan cuma perempuan yang punya masa iddah. Kalau laki-laki meninggalkan, istrinya ada masa iddah. Masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai, wanita ada masa iddah 3 kali haid. Kata mereka, enggak. Perempuan boleh mencerai laki-laki, dan laki-laki kalau dicerai juga punya masa iddah. Masa iddahnya berapa? 120 hari kali ya. Masa iddah buat apa? Apa yang mau disucikan ya? Kalau perempuan ada rahim yang mesti bersihkan. Subhanallah. Jadi mereka bikin pendapat yang menurut mereka maslahat. Ya. Kita bisa diskusi. Emang homoseksual halal, maslahat apa di balik itu? Ya. Bukankah tambah kacau? Semakin banyak janda, semakin banyak anak-anak tidak ada, semakin kacau kalau homoseksual kita galakkan ya. Maslahat apa yang kau dapatkan dari menghalalkan homoseksual? Ya. Akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan zina halal. Sudah. Kenapa? Jadi wajar jika mereka kemudian menghalalkan segalanya karena pola pikir mereka tadi. Maslahat adalah tujuan, syariat adalah sarana. Ya, kalau maslahatnya sudah dapat, syariatnya rubah, nggak ada masalah.
Maslahatnya siapa yang tentukan? Otak dia yang tentukan ini maslahat. Ya. Yang relatif, masalah ini kan relatif. Kan kata mereka kebenaran tidak ada yang absolut. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mau kita bahas tentang perkembangan pluralisme, asal muasal munculnya pluralisme, tapi saya tahu mungkin butuh waktu yang panjang. Jadi sementara mungkin saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi. Tapi demikian saja apa yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.